A-I-E-U-O. Hi geeky learners! Welcome to the very first Bahasos English Geek. My name is Wina, and today we're gonna learn about articles. Oke. Kalau kalian mendengarkan kata artikel, mungkin yang langsung muncul di pikirannya kalian adalah hari ini kita bakal ngebaca artikel panjang di koran atau majalah gitu. Bukan. Jadi hari ini kita bakal belajar mengenai articles yang di bahasa Indonesia adalah kata sandang. Di bahasa Inggris sendiri, articles itu adalah pasti kalian pernah denger deh, an, dan the. Jadi hari ini kita bakalan bahas perbedaan di antara ketiganya. Dan di akhir acara kita bakalan mengundang seorang penyanyi kawakan, huruf depannya A, belakangnya M. Coba kalian tebak. Makanya kalau kalian penasaran, tunggu sampai akhir video ini ya. Alright, jadi sekarang kita mulai aja dengan pembahasan perbedaan antara dan an. Oke, jadi sebenarnya fungsi dari sama an itu adalah untuk benda-benda yang jumlahnya hanya satu. Oke, artikel dipakai untuk kata benda yang huruf awalnya berbunyi konsonan. Oke, apa sih konsonan? Masih ingat nggak? Konsonan itu pokoknya huruf-huruf yang nggak a, i, u, e, o ya. Oke, jadi bukan huruf vokal. Jadi contohnya nih, kalau kita punya lamp yang hanya satu, kita sebutnya a lamp. Okay, or we can also say a bed. Okay, or we can also say a laptop. Okay, karena benda-benda tadi berawalan huruf konsonan yang juga berbunyi konsonan. Contohnya juga a house or a sofa. It's not actually a sofa, ya udah deh, pokoknya sofa misalnya ya. Itu untuk e. Sekarang kita lanjut ke artikel an. Oke, artikel an dipakai untuk kata benda yang huruf awalnya berbunyi vokal. Oke, ingat kata kuncinya di berbunyi vokal. Jadi vokal itu misalnya kayak huruf-huruf a, i, u, e, o. A, I, E, U, O. Jadi untuk kata-kata yang berbunyi awalan vokal kita bakal pakai an ya. Contohnya telur, an egg. Sebutir telur jadi an egg. Lalu payung, an umbrella. Oke. Lalu misalnya kita mau bilang 1 jam, jadi an hour. Alright. Nah, kalian perhatiin kan dari tadi kan suaranya yang keluar itu adalah suara vokal. Lalu umbrella, hour. Jadi makanya kita pakai an di awal. Oke. Oh ya, yang di contoh pertama untuk kan ada a house. Oke. Lalu di contoh yang kedua kita juga punya an hour. Right? Nah, padahal dua kata ini kan sama-sama huruf awalnya tuh H. Nah, ini yang kalian harus perhatiin. Jadi bukan masalah huruf awalnya itu apa, tetapi yang harus diperhatikan adalah suaranya, bunyinya. Oke? Kalau house, kan itu suaranya konsonan tuh H, house gitu kan. Sementara kalau hour, walaupun ada hanya di depan, tapi bunyi awalnya adalah O. Jadi tetap kalian harus pakai an hour, dan untuk house, a house. Oke? Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai perbedaan an dan juga the. Jadi tadi kita udah tahu tuh ya, an adalah artikel yang digunakan untuk kata benda yang jumlahnya satu. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai masuk tentang pembahasan the ya. Jadi sebenarnya
untuk penggunaan dan en itu adalah mereka tuh disebutnya indefinite articles. Indefinite maksudnya mereka dipakai untuk hal yang masih general, yang belum spesifik, ya. Nah, sedangkan untuk the sendiri, the dipakai untuk kata benda yang sudah spesifik atau sudah definite. Tadi indefinite, ya, en. Sekarang the itu definite. Oke. Apa sih bedanya definite, indefinite? Aku nggak ngerti kak, gitu kan. Kita langsung aja lihat contohnya ya. Jadi aku bacain contohnya, kalian juga bisa sambil baca. I saw a girl yesterday. The girl was wearing a pink dress. Okay? I saw a girl yesterday. The girl was wearing a pink dress. Okay? Sudah diserapi kalimatnya. Nah, kalau untuk kalimat yang pertama, I saw a girl yesterday, kita pakainya karena dia baru disebutkan pertama aja, jadi dia masih general. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, the girl, kita udah tahu tuh girlnya itu udah tahu girl yang mana. Oke, girl yang tadi kita omongin di pertama, the girl that we saw yesterday. Jadi karena sudah spesifik, kita pakainya the, nggak pakai lagi. Oke, aku bacain satu contoh lain lagi ya. I saw a man coming into a house. After 15 minutes, the man got out of the house while bringing a set of TV. Oke, sama dengan contoh yang sebelumnya, di kalimat pertama, ketika kita memperkenalkan kata benda house dan juga man, kita menggunakan artikel Kenapa? Karena jumlahnya hanya satu dan mereka masih general karena kita baru memperkenalkan. Oke. Sedangkan untuk kalimat yang kedua, kita nggak pakai lagi, kita pakai the man and the house. Karena kedua kata benda itu sudah menjadi spesifik, because we already know which man and which house that we are talking about. Kita udah tahu nih yang mana yang kita omongin, karena kita udah tahu, akhirnya mereka menjadi spesifik dan kita pakai artikel the. Oke. So, for language wrap up, sebelum kita mengundang artis yang ditunggu-tunggu ini, jadi kita ulang lagi ya, gunanya en, dan the. Oke. Jadi untuk artikel dan en, kita menggunakannya untuk kata benda yang jumlahnya hanya satu dan mereka masih general. Jadi kita pakai dan en untuk hal-hal yang baru muncul pertama kali keluar. Sedangkan untuk the, kita pakai the untuk kata benda yang sudah spesifik atau biasanya yang second mention, yang sudah disebutkan kedua kalinya. Alright, got it everyone? Oke guys, sekarang adalah saat yang kita tunggu-tunggu. Sesuai dengan janji aku di awal tadi, kita bakalan ngundang penyanyi kawakan, huruf depannya A, belakangnya M. Kira-kira siapa sih teman-teman? Bisa tebak gak? Iya, bener banget. Kita sekarang kita mau panggil aja langsung ya guys kita, Afgan KW. Ya, Afgan KW salam duduk. Ya, jadi kan KW kalau yang orinya namanya siapa? Pandu. Oh, Pandu. Oke, ini dia Mas Pandu. Jadi hari ini Mas Pandu bakal main sama kita latihan di English Geek ya. Jadi tadi kan kita udah belajar tentang en, dan the. Oke, jadi sekarang kita mau ajak Pandu buat latihan nih ya. Jadi aku bakal ngasih satu kata benda. Nanti Pandu harus memberikan artikelnya. Jadi contohnya aku bilang apple. Jadi Pandu harus bilang an apple. An apple. Oh, oke. Oke, paham nggak? Paham. Aku sebutin bahasa Indonesianya deh. Pandu nginggrisin sama pakai artikelnya gitu ya. Oke. Challenge accepted. Oke. Oke, let's start. Kata pertama. Payung. An umbrella. Oke. Universitas. An university.
Salah. Coba ngomong lagi. Universitas bahasa Inggrisnya apa? University. Oke, university berarti bunyi yang paling depannya apa? Y depannya ya. Iya, jadi kalau misalnya bunyi depannya Y atau konsonan kita pakainya apa? E. Iya, kita ulang lagi ya. Oke. Universitas. A university. Oke, lanjut. Rumah. A house. Oke. Sebuah unit. A unit. Bagus. Bener. Bener. Oh ya. Kenapa unit lu? A unit soalnya kan kayak tadi university depannya Y. Oke, bagus. Karena unit ya, depannya konsonan lagi. Jadi pakainya Oke. Bagaimana dengan sebuah kamera? A camera. Wih. Jadi Pandu lulus nggak nih teman-teman? Makasih ya, semoga makin lama makin ganteng seperti Afgan nih. Oke. Oke guys. Jadi gimana Du? Kalau Pandu bisa merangkum. Jadi untuk pemakaian sama an gimana? Jadi intinya adalah kalau E itu harus menghadapi apa namanya konsonan ya? Iya. Konsonan. Jadi huruf depannya dan bunyinya. Huruf depannya harus konsonan huruf. Oke. Iya. Dan bunyinya juga ya. Ini juga. Terus apalagi kalau en? Kalau yang N itu untuk huruf vokal. Wih, asik, kelas banget. Oke guys, jadi sekian dulu edisi English Geek kali ini. Yeay. Jadi untuk edisi selanjutnya kita sangat welcome untuk masukan dari kamu nih. Jadi nanti silahkan tulis saran kalian di komen ya. Terus jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga follow semua social media Bahaso. Oke? Instagram, Facebook, YouTube, blog, semuanya ya. Oke guys, thank you so much for watching our video and stay geeky.